Kalau kita melakukan perenungan terhadap ayat atau rumpun ayat di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebab kita akan mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru yang membuat kita ini menjadi terasa sangat fresh. Ini saya ingin mengajak kembali untuk melakukan perenungan dan memberikan contoh ayat yang bisa direnungkan, dan kemudian kita akan menemukan hal-hal yang mencengangkan, dan kita akan menemukan ada konvergensi antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang kalau kita tidak melakukan perenungan itu maka kita tidak akan menemukannya. Jadi memang harus ada upaya serius untuk melakukan perenungan kepada Al-Quran. Kembali lagi saya ingin mengajak melakukan perenungan kepada ayat di surat Al-Fatihah. Kalau di mushaf kita ini ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian di sini disebut siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, pertama kali pasti kita bertanya, orang-orang yang diberikan nikmat ini siapa? Nah, maka kita harus mencari. Nah, inilah pentingnya hafal Al-Quran. Sekali lagi, saya sudah sering menyebut ini, hafalan kepada Al-Quran ini penting sekali. Nah, mungkin memang sudah bisa kita mendapatkan bantuan dengan aplikasi, tetapi aplikasi ini seringkali tidak mampu untuk menangkap rasa bahasa. Kalau cuma sekedar kata yang sama bisa ketemu, tetapi ada juga kata-kata yang tidak sama tetapi sinonim, nanti tidak kita bisa temukan dengan menggunakan aplikasi. Maka yang diperlukan adalah mengerti arti dan menghafal Al-Quran. Maka sekali lagi saya mengajak kepada semuanya agar kalau tidak bisa kita sendiri, anak-anak kita, cucu-cucu kita arahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kembali lagi ke tadi, siapa yang mendapatkan nikmat itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Pernah kita bahas ya. Orang yang mendapatkan nikmat itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Nah, itu adalah penjelasan siapa itu orang yang diberikan nikmat. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul Nabi Muhammad dalam konteks ini, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu mereka ini? Dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69, silakan dibuka. Minan nabiyyina, yaitu para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang siddiq. Siddiq itu siapa? Contohnya adalah Abu Bakar. Orang-orang yang selalu membenarkan Nabi. Nabi itu melakukan apa saja, kemudian menginformasikan kepada mereka, dianggap sebagai kebenaran. Kalau dalam bentuk perilaku kemudian diikuti. Nah, itu adalah as-siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihina, dan orang-orang soleh. Ya, intinya sebenarnya adalah orang-orang baik semua ini. Nabi, siddiqin, syuhada, itu kan orang-orang baik, tapi disebut dengan kata-kata tertentu secara spesifik ya. Semuanya itu adalah orang-orang soleh, wassolihin. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat yang lain. Ini tapi kasusnya lebih spesifik lagi. Kalau tadi itu kan disebut hanya nabi, siddiqin, syuhada, as-solihin. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 58 ini kasuistik nih. Orang-orang yang diberikan nikmat itu siapa? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Berupa siapa ini? Siapa mereka ini? Minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Nabi-nabi dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari golongan orang yang dulu diangkut bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Israel ini adalah gelar Nabi Yakub, artinya adalah hamba Allah. Isra dan El. Isra itu artinya hamba, abdun bahasa Arabnya, El adalah Allah. Berarti Israel artinya adalah hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah, karena ini bahasa Ibrani ya.
Kemudian wa mimman hadaina wajtabaina. Siapa lagi orang yang diberikan nikmat itu? Adalah orang yang Allah tunjukkan. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka, wajtabaina, dan Allah telah memilih. Yang dipilih itu ya nabi sebenarnya ini di sini. Jadi ini penekanan aja ayat-ayat ini. Jadi nanti silahkan direnungkan kembali ayat di An-Nisa 69, kemudian Maryam 58. Nah, kemudian Allah ini kan kita minta, kita mohonkan kepadanya untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini bagaimana? Ini jalan siapa sebenarnya? Kalau tadi itu kan jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Nabi tadi itu. Nah, ternyata, nah ini makanya ini ya. Jadi yang kita ikuti adalah nabi, orang-orang soleh tadi itu. Tapi ingat, ini kan orang-orang yang sudah memiliki kepastian bahwa mereka adalah orang-orang soleh di masa lalu. Nah, orang-orang yang di masa sekarang ini kan belum tentu kelihatannya soleh sekarang, tetapi bisa saja kemudian melakukan tindakan yang keluar dari rel. Nah, maka tadi siratul mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu siratul mustaqimnya itu jalan siapa sebenarnya? Yaitu juga jalan Allah. Di ayat yang lain disebutkan wa hadza siratu rabbika mustaqima. Kalau dalam konteks ini Nabi seolah-olah yang membaca ayat Al-Quran ini menjadi orang pertama, kemudian mengatakan kepada kita, ini jalan yang lurus ini adalah jalan Tuhanmu. Jadi yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang yang soleh tadi itu ya adalah jalan Tuhan gitu. Jadi bukan tidak ada di dalam Al-Quran istilah itu adalah jalan Tuhan, ada ya. Siratu rabbika ada. Ini ayatnya di surat Al-An'am ayat 126. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Jelas ini. Dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan yang lurus ini. Kemudian kalau tadi kan seolah-olah yang mengatakan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Allah diminta untuk mengatakan pada kita. Nah, sekarang ini ayat Al-Quran yang seolah-olah Allah sebagai orang pertama langsung mengatakan pada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Ada di surat Al-An'am ayat 153. Masih lagi ya, ini juga sama seperti yang tadi sebelumnya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa ada jalan yang lurus tadi. Nah, jalan yang lurus tadi itu adalah agama yang lurus juga. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa bentuknya? Dinan qiyaman. Agama yang lurus. Agama yang lurus itu yang bagaimana? Millata Ibrahim hanifan. Bentuknya itu adalah millah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ada di dalam surat Al-An'am ayat 161. Jadi ini menegaskan bahwa jalan yang lurus tadi itu ya jalan Allah gitu. Nah, karena tadi jalan Allah tentu saja tidak bisa dipahami oleh semua orang, maka Allah kemudian mengutus Rasul. Rasulnya siapa? Di antaranya adalah Nabi Muhammad. Maka disebut di dalam surat Asy-Syura misalnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kan disebut wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad latahdi ila siratim mustaqim, sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Sirotillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang baginya adalah sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Nah, ini dia. Jadi ini luar biasa konvergensi satu ayat di surat Al-Fatihah kemudian terhubung ya
dengan ayat-ayat di surat yang lain. Kalau ini tadi ini ada di surat Asy-Syura ayat 52 dan 53 menjelang akhir ya. Ada di halaman akhir surat Asy-Syura. Nah, tadi kalau Allah memiliki jalan yang lurus, kemudian mengutus Rasul, Rasulnya menunjukkan jalan yang lurus lagi, kemudian membawa agama. Agama tadi disebut dengan dinan qiyaman, agama yang lurus. Tentu saja membutuhkan kitab. Kitab yang bagaimana? Kitab yang lurus lagi. Itu ada di mana? Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman, kalau di sini disebut dengan qayyiman. Kalau tadi disebut dengan dinan qiyaman. Nah, kalau ini Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Loh, Alkitabnya sekarang ini Alkitab walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan padanya pada Alkitab itu iwajan, bengkok. Jadi tidak bengkok. Lawan bengkok apa? Ya lurus. Gitu. Walam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Nah, ini ayat keduanya ini. Qayyiman, yang lurus. Liyungzira ba'san syadidan min ladunhu, dan seterusnya. Poinnya tadi ada di qiyaman. Kalau dinan qiyaman, kalau Alkitab di sini di Al-Kahfi disebut sebagai qayyiman. Jadi mustaqim, qiyaman, qayyiman. Nah, ini kan menarik sekali. Kalau kita merenungkan Al-Quran, maka kita akan menemukan semuanya ini. Nah, kemudian yang perlu kita cermati adalah Al-Quran, walaupun tadi menyebut ada orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah, yang disebut sebagai orang-orang soleh. Nah, kemudian kita anggap sebagai orang yang mengerti agama. Tetapi ingat, orang-orang yang disebut sebagai orang yang mengerti agama ini kadang-kadang di masa lalu ini ya, memiliki track record yang buruk. Mereka itu adalah orang-orang yang dikritik oleh Allah sebagai orang-orang yang justru menghalang-halangi dari jalan Allah. Mereka ngerti kebenaran, tetapi karena orientasinya pada dunia, maka kemudian mereka menghalang-halangi orang lain, umatnya sendiri bahkan itu bisa, dari jalan Allah. Nah, maka kita harus menjadi orang yang kritis. Memahami agama ini harus betul-betul bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita memang harus bertanya kepada orang-orang yang tahu, tetapi pastikan bahwa orang-orang yang kita tanya itu adalah betul-betul orang soleh, orang-orang yang tidak punya interest pada duniawi secara berlebihan. Ya, nah karena ini diingatkan di dalam surat At-Taubah, kejadiannya di masa lalu. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Jadi di sini disebutkan bahwa kebanyakan atau banyak di antara al-ahbar, pendeta Yahudi, war-ruhban, pendeta Nasrani, mereka itu adalah orang-orang yang makan harta orang lain ya, bil batili, dengan cara batil, wa yasudduna an sabilillah, dan justru menghalang-halangi dari jalan Allah. Nah, ini kan kacau ini. Ada orang-orang yang mereka itu memiliki pemahaman yang baik, tetapi justru menghalang-halangi dari jalan Allah. Kenapa mereka begitu? Dijelaskan di dalam surat Ibrahim itu ada orang-orang yang begitu itu bagaimana? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan. Nah, ya tadi itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang mencintai yastahibbunal hayatad dunya, mencintai kehidupan dunia, 'alal akhirati, mengalahkan akhirat, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan mereka justru mencari ya, wa yabghunaha iwajan, jalan yang bengkok, yang sudah lurus malah dibikin bengkok. Nah, ini dia nilainya, nilai orang-orang yang begitu, yang walaupun mereka dikenal sebagai elit agama, tetapi nilai mereka itu sama dengan orang kafir. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Ada di surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah
wal masjidil haram, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah, dan seterusnya. Ya, ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka memiliki pengetahuan, tetapi karena ada vested interest, maka mereka kemudian justru malah menghalang-halangi dari jalan Allah. Maka sekali lagi, yang paling penting dan harus kita miliki adalah kita mampu untuk mengakses Al-Quran. Maka ya kita harus belajar bahasa Arab, kemudian bisa mengakses Al-Quran, mengakses hadis. Tidak cukup hanya dengan membaca terjemah, tetapi harus membaca secara langsung. Nah, dengan begitu kita nanti akan mampu membandingkan mana pendapat elit agama, bisa bernama guru, ustadz, kiai, ulama, syekh, dan lain sebagainya. Kita harus membandingkan antara satu dengan yang lain. Tidak patok bangkrong ya, pokoknya ustadz ini misalnya, tidak, karena tidak ada orang yang benar 100%, tidak ada. Maka kita harus menghapus yang namanya fanatisme pada satu golongan, satu orang, dan kita harus betul-betul menjadi orang yang hanif tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim.